Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Di cerita horor kali ini aku akan ngebawakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kalian. Buat kalian semua yang pecinta mendaki gunung dengan pemandangan yang eksotis dari pegunungan, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah mistis dari 5 gunung yang dinyatakan oleh para pendaki merupakan gunung yang paling angker dari semua gunung yang pernah mereka daki sebelumnya. So, gunung adalah tempat liar, maka ini jelas bukan buat orang penakut, apalagi orang yang biasa. Belum lagi tentang hal mistis di sana, ya beberapa gunung bahkan lekat dengan cerita mistis yang melegenda. Hal-hal ini harus kita ketahui agar nantinya tidak menjadi korban seperti orang-orang yang pernah mengalaminya. Jadi sebelum mendaki, kita harus tahu pantangan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di sana dan apa yang boleh sebelum kita melakukan pendakian. Dari semua gunung yang ada di Indonesia, yang akan aku bawakan kali ini, inilah gunung yang menurut para pendaki merupakan tempat yang paling angker. Tanpa pikir panjang, check this out. Kita ada di posisi pertama dengan kisah dari Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah favorit pendaki Indonesia. Namun juga jadi yang paling ditakuti. Pemandangannya eksotis, membuatnya dikagumi. Tetapi cerita mistisnya bikin orang pikir-pikir lagi kalau memang mau kesini. Dari semua kisah mistis yang ada di Gunung Lawu, ada satu tempat yang sangat membuat para pendaki ini berpikir untuk ada dan berkemah di tempat ini. Misalnya di Bulak Peperangan yang letaknya sebelum puncak. Di sini konon sering didengar suara-suara gaduh seperti orang-orang berperang. Terkadang kalau kalian memang ingin mengacu adrenalin kalian bisa berkemah di tempat ini dan menikmati pengalaman mistis yang luar biasa. Di tempat ini ada pula legenda Pasar Dieng. Semacam pasar gaib yang bahkan bisa dikunjungi manusia. Sayangnya jangan sampai tersesat. Jika berada di sini, lengah sedikit mungkin akan tinggal nama. Pasar Dieng adalah sebuah tempat yang melegenda banget di Gunung Lawu, yang cukup terkenal banget karena menurut dari beberapa cerita, Pasar Dieng ini adalah sebuah tempat pasar gaib yang ada di Gunung Lawu, seperti itu. So, kalau memang kalian bisa atau ada teman-teman kalian yang mempunyai cerita mistis pernah mengalami masa ada di Pasar Dieng atau kalian akan memasuki di tempat itu, kalian bisa aja menikmati pemandangan dari jual beli pasar gaib, tetapi hanya jangan sampai lengah. Karena kapan kalian lengah, mungkin kalian akan tinggal nama dan kalian akan tersesat di sana. Cerita kedua ada dari Gunung Arjuno. Dinamakan Arjuno mungkin lantaran gunung satu ini ganteng sekali seperti tokoh pewayangan. Namun di balik keeksotisan dan kegagahan Gunung Arjuno tersimpan kisah mistis luar biasa. Menyeramkan yang jadi buah bibir di kalangan pendaki. Di salah satu spot di dalam gunung yang ada di Malang ini, ada yang bernama Alas Lali Jiwo. Ketika melintasi wilayah ini, pendaki diharuskan untuk selalu fokus dan jangan sampai terpencar. Fatal resikonya kalau sampai kejadian.
karena mereka terpencar mungkin akan hilang untuk selamanya. Tak hanya itu, ketika melewati area satu ini, jangan sekalipun mengeluh atau malah memaki-maki. Sudah banyak yang seperti itu dan mereka biasanya mengalami pengalaman yang menyeramkan selama ada di gunung. Menurut aku gini, bukan hanya di Gunung Arjuna saja. Pepatah mengatakan di mana kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. Tidak harus ada di Gunung Arjuna, dimanapun kalian berada, kalian harus mematuhi larangan yang ada, yang bisa dibilang sudah memang menjadi ciri khas dari beberapa tempat yang kalian datangi gitu. Bukan hanya di Gunung Arjuna, karena yaitu seperti pepatah mengatakan dimanapun kaki berpijak, disitulah langit dijunjung. So, ingat, dimanapun kalian berada, tetap patuhi peraturan. Karena masing-masing daerah biasanya memiliki masing-masing peraturan yang mana yang kita boleh kerjakan dan yang mana tidak. Percaya atau tidak percaya, itu adalah sebuah budaya. So, kenapa kita tidak mengakui keragaman Indonesia? Karena Indonesia terkenal dengan kebudayaannya. Itulah Indonesia, terkenal dengan semua hal-hal itu. So, kita orang Indonesia juga harus mencintai apa yang memang sudah jadi budaya, yang jadi kulturnya kita sendiri. Seperti itu. So, kita masuk ke cerita ketiga. Mistis Segara Anak Gunung Rinjani. Aku sedikit agak ketika mendengar Gunung Rinjani, ini kan Gunung Rinjani ini kan banyak memang diceritakan soal mistisnya di sana. So, aku akan ngambil dari salah satu tempat yang memang bisa dibilang ini adalah tempat yang paling pendaki katakan itu memang menyimpan kisah mistis dan paling angker dari Gunung Rinjani. Sebenarnya kisah mistisnya banyak, tapi aku hanya ambil beberapa saja dari kisah Rinjani, dan yang menurutku yang paling menyeramkan adalah Segara Anak ini. Kamu akan melihat surga kalau bisa menjejakkan kaki di puncak Rinjani, karena memang Rinjani itu keren banget dan cantik banget. Dari semua gunung bisa aku bilang Rinjani itu adalah punya keeksotisan yang sedikit berbeda banget lah gitu. Yang paling berbeda banget lah bisa dibilang dari semua gunung, karena dari sudut pandang Rinjani pun sangat keren banget. Menurut orang-orang yang pernah melakukannya, pemandangannya memang benar-benar bagus banget, sangat sesuai dengan usaha keras untuk menuju tempat untuk mendaki Gunung Rinjani ini. Namun seperti deretan gunung di daftar ini, Rinjani juga menyimpan banyak cerita mistis, dan salah satunya adalah tentang Segara Anak. Segara Anak adalah danau yang ada di Gunung Rinjani. Konon dikatakan jika danau ini dihuni oleh bangsa jin yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Enjani. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif selama ada di sini. Berbicara kotor, bikin gaduh, lain sebagainya. Bisa-bisa penunggunya marah dan mungkin akan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena udah banyak banget cerita dari Segara Anak yang terjadi kepada yang para pendaki memiliki pengalaman dari cerita dari Segara Anak ini. So, buat kalian yang mau menaiki Gunung Rinjani, be careful, tetap harus jaga ucapan, tetap harus jaga sikap, karena sikap yang baik, tutur kata yang baik mencerminkan orang yang baik. Seperti itu. Oke, kita masuk ke cerita keempat. Ada Gunung Latimojong yang terkenal dengan hantu popok. Nah, ini dia nih. Gunung yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini konon juga indah dan menawan. Namanya makin terkenal di kalangan pendaki beberapa tahun terakhir. Apalagi ditambah kabar peristiwa pesawat Aviastar yang jatuh di bulan September tahun lalu itu juga ditemukan di sini. Namun di balik keindahannya, Latimojong juga menyimpan cerita menakutkan tentang hantu popok yang legendaris.
Masyarakat setempat percaya jika Latimojong adalah tempat bersemayamnya hantu Popo. Fisik hantu Popo sendiri sering digambarkan mirip seperti manusia. Bisa terbang dan matanya berwarna merah. Hantu ini konon gemar mencari mangsa di malam hari sebelum mendaki gunung. Sangat dianjurkan untuk berhati-hati, selalu pasang telinga dan waspada kalau mendengar bunyi pok, pok, pok berulang-ulang. Itu adalah tanda jika hantu Popo berada dekat sekali dengan Anda. Cerita gunung kelima adalah Gunung Merapi. Alasan kenapa Gunung Merapi menyeramkan bukan hanya karena fakta atau tempat ini masih sangat aktif, tapi juga rumor-rumor gaib yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah desa gaib yang ada di lereng Merapi. Konon dikatakan jika di sini ada sebuah peradaban gaib yang benar-benar mirip dengan dunia manusia. Namun banyak berlalu lalang dan pasar-pasar dan sebagainya. Kemungkinan manusia untuk terjebak di kondisi ini sangat besar. Namun kebanyakan penghuni gaib desa ini akan memperlakukannya bagaikan tamu, bahkan memberikan nasihat-nasihat khusus. Pantangan ketika berada di desa ini adalah jangan sekali mencoba memakan sesuatu yang ditawarkan, atau mungkin berbuat keonaran. Akibatnya akan sangat fatal. Konon, bagi orang yang melanggar pantangan ini, mereka biasa sudah tidak mungkin lagi kembali ke alam manusia. Terlepas apapun yang kamu percayai atau tidak, dengan cerita-cerita aku yang di atas, kita akan tetap jaga perilaku dimanapun kita berada. Apalagi di tempat-tempat baru seperti gunung-gunung yang aku ceritakan tadi. So, bagaimana menurut kalian? Percaya atau tidak, itulah hasil pengalaman dan juga observasi dari para pendaki gunung-gunung tersebut. Menurut aku, dari semua hasil cerita ini, kalau bagi aku, itu adalah sebuah kultur. Kembali, itu adalah sebuah budaya dan kultur. Indonesia terkenal dengan kultur dan budayanya. So, tetap hormatin apapun yang ada di Indonesia yang menjadi kultur dan budaya kita. Karena itu adalah sebuah keragaman bagi kita bersama. Itu aja dari aku. Nantikan terus cerita-cerita horor lainnya akan aku bawakan buat kamu. So, welcome back. See you later. Bye-bye.